Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap bersama kami dalam kelompok 7 yang akan membahas tentang penilaian autentik dan AKM. Yang pertama langsung saja, kita akan membahas tentang pengertian penilaian autentik. Secara umum, penilaian autentik itu adalah penilaian hasil terintegrasi dengan pembelajaran dan merupakan evaluasi dari hasil kognitif, efektif, psikomotor siswa dengan menggunakan berbagai teknik untuk membuktikan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, penilaian autentik ini adalah sebuah penilaian akhir atau pengevaluasian untuk melihat seberapa paham sih siswa itu dalam pembelajaran. Nah, dalam pengertian penilaian autentik ini juga banyak yang mendefinisikan lain, seperti salah satunya adalah menurut Newton Public School yang mengatakan bahwa penilaian autentik adalah pengukuran atas hasil dari kapasitas yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari di kehidupan nyata siswa. Jadi menurut Newton Public School ini, penilaian autentik itu adalah sebuah evaluasi dari kehidupan sehari-hari siswa. Nah, adapun yang menurut Wikinis, menurut Wikinis itu mengatakan bahwa penilaian autentik merupakan usaha memberikan tugas sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan belajar siswa. Setiap permasalahan itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari secara lisan, bekerja sama dengan grup. Nah, ini menurutnya Wikinis. Selanjutnya adalah tujuan penilaian autentik. Yang pertama adalah melacak kemampuan siswa. Pastinya sebuah penilaian itu adalah untuk melihat kemampuannya siswa seberapa dari tingkat A ke tingkat B, apakah mereka paham atau belum, seperti itu. Yang kedua adalah mengecek ketercapaian kompetensi siswa. Yang ketiga adalah mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai siswa. Nah, dalam penilaian ini kita bisa melihat, oh ternyata dalam pemerataan siswa sebagian banyak kok belum paham dengan pembelajaran hari ini. Maka itu bisa dilihat dari penilaian autentik tersebut. Nah, dari penilaian ini dapat disimpulkan bahwa siswa kelas A telah menguasai pembelajaran pada hari ini. Oh, ternyata kelas B masih belum. Nah, pada akhirnya kita bisa mencari solusi untuk jalan keluar tersebut. Yang keempat adalah menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa. Nah, menjadi umpan balik untuk perbaikan siswa karena penilaiannya sudah dilihat, sudah diketahui, pemahaman siswa sudah diketahui. Jika mereka belum paham, maka ada waktu untuk memperbaiki. Nah, ketahuan untuk memperbaiki, untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu. Ini adalah prinsip-prinsip penilaian autentik. Nah, dalam prinsip-prinsip penilaian autentik ini, yang pertama adalah objektif, berbasis standar, rata, gitu. Yang kedua adalah terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Seperti contohnya adalah semua siswa itu berperan aktif. Nah, penilaian autentik ini prinsipnya adalah siswa harus aktif, siswa harus ikut dalam pembelajaran, harus aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga ada ekonomis. Ekonomis maksudnya bagaimana? Ekonomis ini adalah penilaian yang efisien dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Simpel dan lain-lain seperti itu ya. Nggak usah beribet-ribet. Yang keempat adalah transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima adalah akuntabel. Akuntabel ini maksudnya adalah penilaian dapat
dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yakni jenis-jenis penilaian autentik. Adapun 4 jenis penilaian autentik yang harus diimplementasikan guru dalam menerapkan kurikulum 2013, yakni penilaian kerja, penilaian proyek, penilaian tertulis, dan yang terakhir portofolio. Adapun manfaat penilaian autentik sendiri, yakni memungkinkan adanya penilaian kinerja yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui hasil pencapaian dari kinerja seorang peserta didik sesuai dengan pelajaran yang telah diajarkan, bagaimana penerapannya, apa yang diketahui, dan apa yang sudah diajarkan. Nah, untuk selanjutnya memberikan kesempatan peserta didik untuk mengonstruksikan hasil belajarnya. Jadi bagaimana dia mengutarakan apa yang telah dia pahami, apa yang telah diberikan, gitu. Memungkinkan terintegrasikannya dari tahapan pengajaran, belajar, dan juga penilaian. Apa yang sudah dicapai, apa yang telah didapat, dan apa yang telah diberikan. Terus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menampilkan hasil belajarnya untuk kerjanya yang mereka anggap baik. Nah, untuk ini mungkin lebih ke bagaimana siswa dalam menerapkan pembelajarannya, dalam pemahamannya dalam kinerja belajarnya, seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya yakni pengertian AKM. Nah, kepanjangan dari AKM sendiri yakni Assessment Kompetensi Minimum. Nah, adapun AKM ini adalah penilaian kompetisi mendasar yang diperuntukkan semua peserta didik agar mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat, di mana asesmen kompetisi minimum ini merupakan program yang dirancang Kemendikbud yang tujuannya untuk mengukur kemampuan hasil belajar peserta didik dalam kognitif, di mana pembelajaran yang dilibatkan pengetahuan berupa literasi dan numerasi. Nah, mungkin sedikit dari pengertian asesmen kompetisi minimum, dan untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kita akan meneruskan presentasi selanjutnya. Yang pertama yaitu adalah tujuan AKM, di mana dalam suatu tujuan AKM itu sudah dilansir dari buku panduan AKM sendiri. Nah, yang pertama yaitu asesmen membantu mendapatkan informasi terkait tercapainya murid dalam mendapatkan informasi yang diharapkan. Jadi suatu AKM ini itu diharapkan untuk mendapatkan suatu informasi yang terkait dalam mendapatkan informasi yang diharapkan. Nah, kemudian AKM ini juga membantu menghasilkan informasi, di mana informasi tersebut untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Nah, kemudian laporan hasil AKM ini itu juga dapat dipakai untuk memberikan informasi terkait tingkat kompetensi siswanya. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah laporan hasil AKM yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang sangat alternatif. Nah, kemudian yaitu komponen dan isi materi dalam AKM. Oke, komponen isi dalam AKM, dalam materi di dalam AKM itu adalah ada tiga. Yang pertama yaitu proses kognitif, yang kedua konten, yang ketiga konteks. Nah, setelah itu peserta didik harus mampu menemukan suatu masalah, mengevaluasi dan menginterpretasikan dan juga merefleksikan informasi dari teks dan fiksi yang ada tersebut. Nah, untuk konten numerasi ini, maka peserta didik itu akan diuji mengenai kemampuan mereka, yaitu dalam hal menerapkan, memahami, menalar,
atau mengukur data dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya dari semua itu, dari proses pengujian ini itu bertujuan apa sih? Yaitu mereka itu bertujuan untuk mengangkat konteks sosial budaya, personal, dan saintifik. Nah, itu ya. Yang kedua, isi materi AKM. Apa aja sih isi materi AKM itu? Oke, kita bahas isi materi AKM. Yang pertama itu adalah literasi dan numerasi. Nah, literasi sendiri itu apa? Oke, literasi itu adalah dengan literasi itu bertujuan untuk mengukur kemampuan murid dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks, jadi berupa teks bacaan. Oke. Selanjutnya, kemampuan itu juga diharapkan mereka ini bisa diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengembangkan kapasitas sesuai individu mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu numerasi, di mana di dalam suatu numerasi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa untuk alat berpikirnya mereka. Nah, untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Nah, terutama ini untuk mengatasi untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah kehidupan sehari-hari dan relevan dengan kehidupan individu mereka. Oke, selanjutnya yaitu soal AKM. Nah, di dalam soal AKM ini itu sangat berbeda, teman-teman. Nah, di dalam soal AKM ini tentunya mereka ini akan diberi pertanyaan, akan dimunculkan suatu pertanyaan itu dalam bentuk soal yang akan diujikan, seperti itu. Nah, tentu saja pertanyaan tersebut itu sesuai dengan jenjang bangku kalian masing-masing gitu. Jadi nggak sama. Yang kelas 4 misal dikasih contoh soal 30, yang kelas 2 dikasih contoh soal 10. Nah, seperti itu. Jadi berbeda. Nah, di antara bentuk soal itu apa aja? Nah, yang pertama itu ada pilihan ganda kompleks, atau isian singkat, atau menjodoh-jodohkan, atau uraian. Nah, seringkali kan kita sering lihat nih kayak di tematik itu sering menjodoh-jodohkan gitu ya. Nah, itu juga salah termasuk soal dari AKM ini. Nah, selain hal yang di atas itu tadi, nah sebagaimana tujuan AKM ini itu untuk memetakan kemampuan peserta didik, sehingga soal yang ada itu akan menyesuaikan kemampuan mereka. Jadi kita bisa melihat mereka ini paham atau tidak itu dengan cara diberikan soal-soal itu tadi. Nah, setelah itu sudah selesai, nah baru kita mengetahui mana tingkatan yang sulit bagi mereka dan mana tingkatan yang mudah bagi mereka. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kurang katanya, saya mohon maaf. Bisa ditanyakan lewat chat atau lewat tanya jawab sesi langsung. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.